Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Malam kali ini kita akan, sebelumnya saya udah pernah buat video kita review tas ya. Tas itu ya tas ya kelas standar lah ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin yang mau yang penting ada deh salah kadarnya, nggak harus bagus atau apa, itu cukup yang kemarin ya. Sangat recommended. Dan itu kalau secara price harganya itu ya 60.000 terus plus ongkos kirim ya 100.000 lah ya, mungkin ongkos kirimnya 110 lah paling mentok-mentoknya gitu. Nah, kali ini kita akan review lagi. Jadi video sebelumnya itu saya udah pamerkan, saya udah nampakkan dua buah tas yang berbeda. Nah, yang ini masuk kategori premium. Nah, dari segi tebal dia tebal, tapi kalau ringan dia lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena yang tebal ini sponnya, kemudian bahannya itu dia Enduro ya, Enduro. Jadi dia bahannya lebih ringan. Nah, kenapa dikatakan dia tas busur premium? Nah, ini kita akan lihat sama-sama. Oke. Pertama, kita bahas dulu dari bahannya ya. Kita bahas. Ini bahannya adalah Enduro. Yang kemarin tuh D300. Nah, jenis bahan ini dia mirip dengan bahan parasut. Jadi kalau cuma hujan-hujan gerimis biasa, itu tuh dia kayak semacam numpang lewat doang, teman-teman. Kecuali kalau hujan deras ya kayaknya tembus juga deh. Saya belum pernah coba juga. Tapi kalau gerimis insya Allah lewat doang dia. Nah, itu salah satu kelebihannya. Jadi untuk busur itu salah satu kelebihannya ya. Jadi kalau misalkan busur-busur laminasi yang takut air, nah itu sangat recommended ya teman-teman, cocok banget dah. Karena kayaknya belum ada di tas busur itu yang punya apa ya, raincoat ya, belum ada kayaknya. Jadi ya mau nggak mau, solusi terbaik ketika hujan di jalan, langsung bagi yang pakai motor misalnya, langsung cari tempat berteduh, numpang di teras toko. Ah itu paling solusi paling alternatif itu ya, numpang ngopi kayak di Alfa, di Indo ngopi kan, buat kopi gitu sambil duduk-duduk ambil nunggu reda hujan. Itu solusi terbaik. Oke, jadi banyak Enduro. Kemudian kita akan lihat lagi dari tali gantungannya persis sama dengan tas busur yang sebelumnya yang pernah kita review. Seperti ini juga. Cantolnya sama persis ya, sama bahannya sama, dan juga ada handle-nya gagangnya gini ya, pegangannya nih, tentengannya sama juga ini bahannya. Nah, ada perbedaan dari sakunya nih teman-teman. Sakunya kalau yang kemarin tuh full ya, sakunya full sepanjang dengan tas busur. Kalau ini dia enggak sepanjang tas busur, namun untuk kapasitasnya cukup lah ya buat untuk arm guard, kemudian hand glove dan lain-lain lah ya, keperluan pangan. Insya Allah ini tercukupi karena saya juga pakai tas yang kayak gini. Ya, alhamdulillah sih kapasitasnya cukup banyak lah ya. Nah, oke. Itu sakunya ya. Nah, sekarang kita untuk panjangnya ini teman-teman, panjangnya ini 115 cm. Jadi busur yang sebelumnya itu lebih panjang lagi. Ini 115 cm. Kemudian tebalnya ya ini ya. Ini tebalnya ini 4 cm, belum dipotong spon karena dia ada sponnya ya. 4 cm. Kemudian lebarnya ini ke sini. Lebarnya ini 34 ya, 34 atau berapa ya? Ntar ya, aku cek dulu. Tiga puluh dua cm teman-teman ya, 32 cm. Jadi ini insya Allah muat kalau busur style Turkish dia muat 3. Tapi kalau dia handle-nya tatar insya Allah muat 2. Karena kan handle-nya itu makan tempat tuh, cembung dia ke belakang ya. Makan tempat. Jadi 2. Tapi kalau Turkish insya Allah muat 2. Muat 3. 3 kemudian aero, cuma kalau aero jangan pakai tabung karena tabung kan gembung tuh dia makan tempat. Jadi kalau kita nggak pakai tabung, solusinya usahakan kasih kuiper di bagian bawah dan di atas kasih juga kayak bendahnya sehingga fansnya itu tetap aman, fans si aero ini ya, seperti itu teman-teman. Nah, talinya ya. Nah, ini dia kelebihannya teman-teman ya. Saya katakan salah satu penyebabnya dikatakan dia premium ini juga nih. Dia punya untuk di punggung tuh, untuk di pundak ya. Tuh bisa untuk kita di pundak, selain di selempang biasa bisa di pundak juga nih. Nah, cantolannya sama persis dengan yang kemarin, gini juga nih. Tuh. Ya, dia ada lock otomatis pakai spring dia ya. Nah,
dicantol di bawah sini nih teman-teman. Ya, kita tinggal dorong masuk, ceklek nih. Jadi ini lembek ya karena belum ada busurnya, tapi kalau ada busurnya insya Allah dia akan lurus nih. Nah, ke selempang nih. Kayak gini. Ini persis yang punya saya juga pakai yang kayak gini. Nah, kayak gini nih kan, selempang. Dan setelah misalnya kita nggak mau pakai ini model kayak gitu, kita mau selempang biasa doang nih. Ini bisa kita copot dan kita masukkan. Tapi kalau misalnya kita mau pakai selempang itu, ini kita copot, kita bisa masukkan ke sini teman-teman, ke dalam sakunya ini nih. Nah, kalau kita nggak pakai, kita bisa masukkan ke dalam. Tuh. Masukkan ke dalam sini. Masukin lagi ke dalam sini. Jadi dia kelihatan lebih rapih tuh kelihatan. Nah, nggak nampak kan? Nggak kelihatan tuh. Cuman kalau saya sih yang setelah saya pakai ini, sebaiknya kalau ini sih, teman-teman kalau punya beli gini, saya kemarin beli ini saya reposisi. Ini saya pindah ke sisi sini, samping sini. Sini. Kenapa? Jadi gini teman-teman. Ini kan dia, kita lihat ya, kita bisa lihat. Kalau kita ukur jaraknya, ya. Kita ukur jaraknya. Dia pas ini dia di titik tengah. Jadi balance dia, beban atas dan bawah balance. Nah, kalau dia cantolnya di bawah sini, otomatis dia bisa potensi untuk miring ini busur karena di bawah ada beban dari bawah dorongan ini dorong naik ke atas gini, jadi sehingga bisa potensi terombang-ambing kiri kanan gini ya. Nah, sehingga saya pun berinisiatif saya pasang di samping sini kiri kanan, sehingga ada beban di bawah yang menahan beban, membawa beban. Kalau di sini kan dia seakan-akan kedorong nih, ini ketarik kayak gini nih, jadi kayak mau jatuh terus di busur tasnya. Nah, saya pindah ke samping sini, alhamdulillah nyaman, pindah ke sini kiri kanan. Itu aja sih kalau saya teman-teman. Jadi teman-teman kalau merasa kurang nyaman kok saling roboh-roboh kalau di selempang ya, nah pindahin aja ke belakang sini, ke samping sini, nah pindah ke sini. Oke, itu sih kalau saya sih itu aja sih kekurangannya yang perlu kita ini. Tapi yang nggak tahu sih kalau teman-teman merasa nyaman dengan demikian ya silahkan. Itu kalau saya pribadi sih karena saya pakai yang kayak gini juga, jadi saya bisa rasakan gitu. Oke, kita lihat bagian sisi dalamnya teman-teman. Resletingnya ini dia pakai 2 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau aman bisa dikasih gembok kecil di sini, digembok, aman nih, ya kan? Oke, kita langsung lihat sisi dalamnya. Sisi dalamnya, nah seperti ini teman-teman. Jadi dalamnya ini sisi bagian atas, ini saya anggap ini bagian atas ya, ini bagian bawahnya, ya. Kenapa? Karena di sini ada perekatnya, ini ada perekat. Ini ada perekat juga, di sini perekat. Nah, ini sisi bagian atasnya, ini dilapisi puring. Jadi setelah herduro kemudian dikasih spon, kemudian dilapisi puring. Nah, puring ini ya nyaman lah ya untuk busur, apalagi busur yang misalnya di painting, bukan busur dibungkus ya. Nah, dilapisi puring. Nah, di bagian bawahnya ini bahannya dia sama dengan bahan busur kemarin, tas busur kemarin, dia 300 yang ini nih. Bagian dasar alas bawahnya ya. Nah, ini dia ada sponnya juga. Ada sponnya juga, kemudian dilapisi bahan D300. Jadi kalau busur insya Allah ketindis-tindis ya, insya Allah nggak langsung bawa busurnya ya, karena ada semacam peredam dari busanya itu. Ada sponnya, jadi agak peredam, jadi nggak gampang lecet lah busur atau terkerus atau gimana gitu. Kemudian dia ada perekat juga di dalam pengikatnya, sebagai pengikat ini 1, 2, dan 3. Jadi ketika busur kita pasang ataupun perlengkapan lainnya seperti kuiper, ya kan, kita bisa pasang perekatnya, jadi nggak guncang-guncang di dalam ya, bisa pakai perekat. Nah, dia bisa kalau turkis sih insya Allah muat 3. Jadi saran saya untuk teman-teman ini recommended lah, artinya tas premium tapi harganya sangat bersahabat ya, bersahabat. Jadi buat teman-teman yang mungkin pingin yang sedikit lebih memanjakan busurnya, kenapa saya katakan memanjakan? Karena ini ada lapisan sponnya, atas bawah ada lapisan sponnya. Ingin memanjakan busurnya, tapi misalnya, ini lumayan ini duit, misalnya bisa dialihkan sebagian buat beli aero ya kan, atau beli tumbling kayak misalnya, ya ini sangat recommended menurut saya. Ya, dengan harga segitu, harganya bersahabat banget lah, berkisar 200 sampai 210.
tambah ongkos kirim ya main 2,5-an lah, 2,5 sampai 2,60 tergantung jarak tergantung biaya ongkirnya ya teman-teman ya, berapa ongkirnya ya, biaya tergantung itu. Oke teman-teman, cukup ya saya rasa. Jadi ini tas premium tapi harga sangat bersahabat, dan kalau dilihat sih ya cukup elegan ya, dari bahannya kita bisa lihat nih sedikit ada kayak mengkilat-mengkilatnya gitu, nggak buram ya. Jadi agak elegan lah, saya juga pakai yang kayak gini, nyaman saya pakai alhamdulillah, dan dari jauh kelihatan kayak elegan. Mungkin orang kira tas 300 ribuan, padahal ya nggak juga. Tapi tujuan kita bukan untuk pamer kalau kita pakai tas ya, tujuan kita supaya barang yang kita miliki itu aman. Seorang nabi itu sangat memuliakan busur, nah pemanah pun juga memuliakan busurnya ya teman-teman ya. Jadi ya kita keluarin duit sedikit lah untuk punya tas, apalagi misalnya kita pergi keluar daerah, rumah kita jauh dari tempat latihan, sebaiknya kita kasih tas ya teman-teman, sehingga nggak terlalu nampak karena ini barang tajam ya, tapi tetap aja kita perlu amankan tas kita, barang kita ya, supaya nggak terlalu mencolok. Oke teman-teman, cukup sekian. Jika teman-teman memang mau cari yang lebih bagus lagi, masih banyak yang lebih bagus daripada ini ya. Cukup sekian, semoga kita senantiasa diistiqomahkan dalam olahraga sunnah ini, saling mendoakan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Arimaya.